tidak takut penjara bunuh-bunuhan aja? Siapa yang ikut tembak? Saya siapa? Saya siap. Ya, ini Mana akan ketua? Akan ketua lagi. Akan juga jabat. Akan memberikan kita kesempatan. Pasangan suami istri Pak Sutri, Guntual bin Abdullah dan Tuti Rahayu yang berprofesi sebagai pengacara ini marah dan mengamuk di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 8 November 2021. Dalam persidangan, keduanya memprotes jalannya persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Darmanto Dahlan ini tak sesuai berita acara. Usai Majelis Hakim membacakan putusan sela yang tidak mengabulkan eksepsi, kedua terdakwa Guntual dan Tuti berteriak-teriak dalam persidangan. Di dalam sejarah, kalau kita bicara tidak pidana, tidak ada yang namanya delik aduan menggunakan surat tugas, karena yang melaporkan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak pernah di BAP atau berita acara pemeriksaan. Selain itu, Tuti menyatakan dirinya juga merasa dibohongi oleh Ketua Majelis Hakim yang menjanjikan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kedua terdakwa. Janji hakim tersebut dilontarkan pada waktu awal putusan sela. Saya akan memberikan hasil yang terbaik, kita adalah rekamannya, ujar Tuti. Saat ditanya apakah janji Ketua Majelis Hakim memberikan hasil terbaik tersebut akan dikabulkan eksepsi kedua terdakwa, Tuti mengiyakan. Hal itu menurut Tuti diutarakan hakim saat dirinya menanyakan kenapa persidangan dipindah sementara sudah sampai tahap saksi. Waktu itu dibilang begini, nanti waktu putusan sela bisa buat konstruksi hukumnya dan kita sudah ikuti semua, tapi tadi waktu kita mendengar putusan sela tidak satupun alasan-alasan hukum kita dalam eksepsi diterima, ujar Tuti. Tuti menilai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan selanya tersebut sudah melenceng dari undang-undang karena persidangan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sementara di Sidoarjo tidak ada bencana alam. Selain itu, Tuti juga mengklaim bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memindah tempat persidangan, sebab itu merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Sementara dalam halam SIPP PN Surabaya, ketua terdakwa didakwa pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam SIIP juga dijelaskan kronologi itu berawal saat terdakwa Guntual dan Tuti Rahayu hadir dalam sidang di ruang sidang utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai korban dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Perbankan yang dilakukan oleh De Rima dan Joni Harsono. Setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, kedua terdakwa lantas melakukan protes dengan cara menjelek-jelekan institusi pengadilan. Sampai di situ, kedua terdakwa juga mengunggah status di media sosial Facebook miliknya dengan kalimat pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yang dilegalkan oleh konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya. Undang-undang dengan pasal berlapis dibuat sebagai tolok ukur untuk menentukan bentuk kesalahan bagi satu pihak dan pelindung bagi pihak yang benar. Justru bisa diputar balikan oleh mafia hukum kalau tidak menyuap hakim yang dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil Tuhan untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya, melindungi yang benar, menghukum yang salah. Ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyebutkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan, dan kalau mau menyuap hakim yang salah menjadi dibenarkan. Tiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yang sudah digaji oleh negara.
pakai uang rakyat tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat. Kalau sudah seperti ini kenyataannya, masyarakat seharusnya sudah sadar dan bangkit melawan atas kelakuan hakim yang selama ini telah banyak merampas hak dan martabat masyarakat. Mari kita ganti tahapan pengadilan negara mendahulukan pengadilan alternatif. Setiap perkara baik pidana maupun perdata dan perkara lainnya, penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu proses dialog, musyawarah secara adat sesuai daerah dengan hasil putusan berdasarkan kesepakatan. Ada pinjam uang bank di BPI Jatiluhur. Saya laporkan 2 direktur tersebut 3 tahun mandek di Polda. Berarti ada permainan kan terkait Undang-Undang Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Setelah nyampe di kejaksaan, ternyata mafia ini bermain di kejaksaan. Kejaksaan mana? Di kejaksaan Kejaksaan Tinggi. Jati. Nah, Bapak bisa lihat viral saya di kejaksaan. Akhirnya Pak Jaksa Agung menelpon dari aspidumnya bahwa perkara ini segera dilimpah ke pengadilan Sidoarjo. Pada waktu itu proses udah lama tahun 2008. Setelah saya ngomong sama hakim yang mulia bahwa kasus ini viral, tentunya tolong bekerjalah sesuai dengan kebenaran. Tahu-tahu diputus onslah 2 direktur tersebut. Kenapa diputus onslah? Ternyata dia memasukkan saksi OJK yang tidak pernah di BAP. Disitulah saya melaporkan hakim terhadap tindakannya pelanggaran terhadap putusan. Sehingga hakim waktu saya tidak teriak, tidak menyuarakan keadilan sebagai masyarakat. Bagaimana masyarakat mencari keadilan kalau hakimnya bisa disuap? Setelah upaya damai dengan restoratif justice, pemulihan keadilan tidak bisa dicapai, barulah dilanjutkan dengan proses hukum negara. Sementara terdakwa Tutik mengunggah status di Facebook miliknya dengan tambahan tulisan ngeri. Korban tidak punya uang, sulit cari keadilan di pengadilan, dan yang kedua bertuliskan putusan bisa diperjualbelikan. Selain itu, terdakwa juga men-share video dengan durasi 0,341 detik dengan judul viral bobroknya Pengadilan Negeri Indonesia. Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim, yaitu keduanya mengungkapkan kegundahan dan keprihatinan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahayu mengabarkan.